Pace bene, masih di mea culpa. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat dimanapun berada. Saya mau membahas sedikit tentang peristiwa Olimpiade, acara pembukaan itu. Saya pikir kita yang mendengar beritanya tahu ya, soal ada kemungkinan bahwa kekristenan dimok, dibully, dilecehkan. Bukan hanya sekedar berita, karena beberapa uskup sudah bersuara di Prancis sendiri, bahkan di luar Prancis. Bahkan beberapa pemuka agama Islam juga merasa kesal juga dengan peristiwa di mana acara formal internasional semacam itu dimanfaatkan sebagai panggung untuk merendahkan satu agama, gitu ya. Tapi keinginan saya membahas ini justru muncul setelah ada peristiwa lain yang terjadi. Apa itu? Mati lampu di kota Paris, semua gelap, termasuk menara Eiffelnya gelap. Hanya ada satu yang tetap bercahaya, sebuah gereja Benediktin, Sacré-Cœur, Hati Kudus, gereja Hati Kudus, yang makna lampu tetap bercahaya di sekitar gereja itu, dan cahaya lampu itu ditembakkan ke gereja, sehingga gereja ini tampak jelas dilihat dari berbagai sudut. Nah, mengapa ini menarik? Saya pikir selalu ada banyak jalan bagi kita untuk membahas peristiwa-peristiwa di tengah kita, peristiwa yang benar ada, sebagai cara untuk mendekatkan teks-teks kitab suci untuk kita baca, gitu ya. Nah, saya menemukan beberapa ayat yang saya pikir relevan untuk kita bahas. Orang bisa saja berdiskusi begini, itu kan hanya teori konspirasi, bisa saja bukan itu yang sebenarnya. Sama seperti sutradara dari ya, pesta pembukaan Olimpiade itu, dia berkelit, dia berkata, saya tidak sedang mempertontonkan parodi dari peristiwa perjamuan malam terakhir, katanya. Oke, argumen bisa saja dibuat, tetapi berita sudah beredar di tengah masyarakat. Orang tidak dengan selalu cepat membedakan, oh mana ini kebenaran, mana ini yang enggak sungguh-sungguh terjadi. Orang tidak akan membahas itu. Yang pasti orang sudah tahu bahwa pembukaan Olimpiade 2024 di Paris diisi dengan acara pelecehan agama kekristenan, agama Kristen. Nah, apa ayat yang menarik? Saya menemukan ini. Akulah terang dunia, gitu ya. Itu oke, dari Injil Yohanes kita temukan itu. Gereja itu bercahaya. Bukan gereja itu menjadi terang dunia dalam dirinya sebagai bangunan, bukan. Tetapi peristiwa itu mengingatkan kita bahwa tidak sekali-sekali dunia berkuasa atas kerajaan Kristus, gitu ya. Kegelapan tidak menguasainya. Nah, saya pikir ini satu tafsiran yang setiap orang bisa lakukan, gitu ya. Bukan soal apakah tafsiran ini sesuai dengan konteks penulisannya pada waktu itu, bukan pada level itu. Kita mau melihat teks kitab suci berbicara juga lewat peristiwa-peristiwa nyata. Salah satunya adalah dengan ini kita melihat kembali teks yang berkata, akulah terang dunia. Masalahnya adalah ini. Ada satu kultur yang sedang bertumbuh, dan Prancis sedang membanggakan itu ketika kebebasan berekspresi dianggap sebagai puncak dari kebudayaan, boleh dikatakannya. Bahwa bukan menjadi persoalan menurut mereka ini. Laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Dan sejauh kamu bebas, kamu bahagia. Sejauh kamu bahagia, itu yang terutama. Bahagia di sini sesuka hatimu melakukan apa yang kau inginkan. Nah, ada konsep macam itu yang semakin dipropagandakan. Kristus tidak punya tempat lagi, gitu ya. Dianggap tidak memiliki nilai, maka
sangat wajar dia dilecehkan menurut orang-orang yang lebih mengedepankan kemerdekaan, kebebasan pribadi ini sesuka hati. Sebenarnya kebebasan macam ini bukanlah kebebasan sejati. Mengapa? Paradoksalnya. Kalau orang melakukan semua yang dia inginkan, sebenarnya dia sedang tidak bebas. Tetapi dia sedang dikuasai oleh keinginan sendiri. Nah, ini menarik. Bahwa kebebasan sejati bukan keadaan bahwa seseorang itu melakukan semua yang dia inginkan. Bukan itu katanya. Sebab kalau kita melakukan semua yang kita inginkan, kita sedang diperbudak oleh keinginan sendiri. Nah, ketika kita berkata, akulah terang dunia, kita mengingat Kristus dan kita bergantung pada terang, pada cahaya. Cahaya membawa kehidupan, petunjuk, menerangi jalan. Tanpa dia, tak melihat apa-apa kita ini. Agak kacau bahasa Indonesia saya. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Itu dikatakan. Jadi boleh dilihat gambar itu nanti ya. Bagaimana gereja itu tampak dari berbagai penjuru. Nah, oke. Sekarang ini susah kita menyaring berita. Yang mana ini sudah dilebih-lebihkan, yang mana ini sudah memakai artificial intelligence, yang mana ini benar-benar terjadi, yang mana ini yang ditambah-tambahi. Susah. Oke. Akhirnya kita harus sampai pada ini. Refleksi ini sedang kita buat, gitu ya. Bahwa dalam kenyataannya mungkin akan berubah informasi, ada kemungkinan untuk itu, tetapi ketika ada satu benda bercahaya, pusat perhatian kita ada di sana dan kita bergantung ke sana. Itu benda. Lebih lagi bila yang kita kenal sebagai Kristus menyebut dirinya sebagai terang dunia, maka ke sana pandangan diarahkan. Supaya kita tidak tergelincir, jatuh, hilang, tersesat. Maka kekuatan kita untuk terus melangkah maju, saya pikir bukan semata-mata hanya berasal dari diri kita sendiri, gitu ya. Karena seperti tadi, kalau kita membiarkan keinginan kita sebagai alasan untuk segala perbuatan, kita justru tidak mengalami kebebasan, tapi mengalami perbudakan atas keinginan-keinginan yang tak terkendali. Tetapi dengan bergantung pada terang dunia itu, kita memiliki arah, memiliki tujuan, dan kita tahu sedang kemana berjalan. Semoga saya pikir masing-masing kita memiliki refleksi tentang peristiwa ini yang kiranya menyemangati kita dalam perjalanan hidup kita. Ciao, ciao.